Video ini saya buat untuk membantu kalian memahami salah satu fondasi terpenting dalam smart money concept, yaitu market structure. Bukan hanya sekedar teori, tapi bagaimana market structure ini benar-benar bekerja di dunia nyata. Bagaimana kita bisa membaca arah pasar, dan yang paling penting, bagaimana kita bisa menemukan entry yang akurat dan penuh keyakinan. Harapan saya di akhir video ini, kalian bukan hanya paham secara konsep, tapi juga benar-benar siap untuk memperhatikan teknik ini di chart kalian sendiri untuk menemukan peluang trading yang lebih jelas, lebih terstruktur, dan pada akhirnya bisa membantu meningkatkan konsistensi hasil trading kalian. Oke, mari kita mulai dari dasar. Apa sih sebenarnya market structure itu? Kalau kita mundur sedikit dan mencoba melihatnya dari sudut pandang yang sederhana, market structure adalah cara harga bergerak, pola yang membentuk alur, ritme, dan cerita dari setiap gerakan harga yang terjadi di chart. Bayangkan seperti membaca peta, market structure adalah petanya, dan ketika kalian bisa membaca peta ini dengan benar, kalian akan tahu kemana arah pasar ingin melangkah selanjutnya. Kalian pasti pernah dengar ungkapan klasik "trend is your friend", dan benar, disinilah market structure menunjukkan kekuatannya. Dengan mengenali strukturnya, kita bisa mengidentifikasi tren apakah sedang naik, turun, atau justru tertahan di tengah-tengah tanpa arah yang jelas. Dan ini penting banget, karena seperti yang kita tahu, kesalahan paling fatal yang sering dilakukan trader adalah justru masuk posisi berlawanan dengan arah tren. Mereka open posisi buy saat pasar justru turun, dan mereka membuka posisi sell saat pasar justru sedang naik. Akhirnya, ya hasilnya adalah kerugian, dan seringkali mereka akan kehilangan kepercayaan diri. Tapi jika kalian memahami struktur market yang valid, kalian bisa menghindari kesalahan-kesalahan tersebut karena kalian punya dasar objektif untuk mengambil keputusan. Secara umum, pergerakan harga di market terbagi dalam 3 fase. Pertama, uptrend. Seperti yang kita tahu, market dikatakan berada dalam kondisi uptrend ketika harga membentuk pola higher high dan higher low. Jika harga berhasil menembus level higher high sebelumnya, hal ini disebut sebagai BOS atau break of structure yang mengkonfirmasi kelanjutan dari tren naik. Dalam kondisi ini, kita umumnya hanya ingin mencari peluang untuk buy. Sebaliknya, market dikatakan berada dalam kondisi downtrend jika harga terus membentuk lower low dan lower high. Ketika harga menembus lower low terakhir, ini disebut sebagai break of structure ke bawah yang menunjukkan kelanjutan dari tren turun. Dan dalam kondisi downtrend, kita biasanya ingin fokus mencari peluang untuk sell. Namun bagaimana kita tahu market akan berbalik arah? Disinilah kita menggunakan konsep change of character. Change of character terjadi ketika market tidak lagi mengikuti structure sebelumnya dan justru menembus level yang tidak semestinya tertembus dalam tren yang sedang berlangsung. Misalnya dalam tren turun, jika harga gagal menembus lower low terakhir dan tiba-tiba menembus lower high, maka ini bisa menjadi sinyal awal perubahan arah tren market ke uptrend. Kurang lebih seperti inilah yang biasa kita pelajari saat mulai memahami teknikal. Namun kenyataannya ketika kita berhadapan langsung dengan real chart seperti ini, semuanya jadi terasa berbeda. Harga terlihat jauh lebih berantakan dan tidak sejelas teori. Market seolah bergerak acak, membingungkan, dan seringkali bikin ragu dalam mengambil keputusan. Untuk itu, sekarang kita bahas cara paling sederhana dan efektif untuk memvalidasi struktur market agar tidak terlihat acak dan membingungkan. Perhatikan ilustrasi ini. Struktur uptrend ditandai dengan terbentuknya higher high dan higher low secara beruntun. Tapi agar struktur ini benar-benar bisa kita andalkan, kita wajib tahu kapan higher high dan higher low tersebut dianggap valid. Pertama, higher high. Higher high baru dianggap valid jika pergerakan koreksi setelah higher high terbentuk mampu menembus level pullback terakhir yang terbentuk saat pergerakan naik sebelumnya. Artinya, struktur ini naik tetap kuat dan higher high tersebut bukan sekedar lonjakan sementara. Kedua, higher low. Higher low baru dianggap valid jika pergerakan naik setelah higher high terbentuk berhasil menembus level higher high terakhir. Ini jadi konfirmasi bahwa buyer masih mengontrol market dan tren naik kemungkinan besar akan terus berlanjut. Sedangkan dalam tren bearish, lower low baru bisa dinyatakan valid jika pergerakan rebound setelahnya mampu melewati pullback terakhir yang terbentuk saat terjadi penurunan. Dan lower high baru bisa dinyatakan valid jika pergerakan turun selanjutnya mampu menembus level lower low terakhir. Untuk kalian yang belum mengerti apa itu pullback, kalian bisa lihat video ini. Linknya ada di kolom deskripsi. Sekarang mari kita aplikasikan teori validasi market structure ini ke real chart. Di sini kalian bisa melihat adanya low. Ini adalah titik awal struktur uptrend mulai terbentuk.
Selanjutnya, harga naik signifikan diikuti pullback yang terbentuk dan membentuk higher high yang baru. Namun higher high ini baru bisa dinyatakan valid jika koreksi harga mampu melewati pullback terakhir yang terbentuk di pergerakan naik sebelumnya. Selanjutnya, harga terjadi rebound ke atas meninggalkan higher low yang jelas. Namun sekali lagi, higher low ini baru bisa dinyatakan valid jika pergerakan naik selanjutnya mampu menembus level higher high terbaru. Selanjutnya, perhatikan bagian chart berikut, khususnya titik nomor 4 dan 5. Sekilas di titik 4 terlihat lebih tinggi dari titik nomor 2 dan titik 5 terlihat lebih rendah dari titik 3. Tapi apakah itu otomatis berarti struktur high high dan higher low sudah terbentuk? Jawabannya belum tentu valid. Kenapa? Karena di titik 3 ke titik 4 tidak terbentuk pullback yang jelas. Pergerakan harga naik secara langsung tanpa adanya koreksi yang signifikan. Itu artinya titik 4 tidak memenuhi syarat sebagai higher high yang valid. Untuk itu, kita bisa menganggap dari titik nomor 3 sampai 6 hanya satu single move saja. Setelah kalian memahami konsep dasar tentang bagaimana cara memvalidasi high dan low, kalian seharusnya sudah bisa lebih mudah membaca pola-pola yang terbentuk dalam struktur market yang sedang turun. Tentunya bukan seperti ini ya. Dalam struktur downtrend seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, untuk membentuk sebuah lower low yang valid, harga harus berhasil melewati pullback terakhir yang terbentuk saat terjadi penurunan sebelumnya. Jadi lower low tidak hanya soal lebih rendah dari sebelumnya, tapi juga harus disertai break terhadap area pullback. Sementara itu, untuk lower high yang muncul di dalam fase rebound, agar bisa dianggap valid, maka harga harus kembali turun dan menembus level lower low terakhir. Dengan kata lain, lower high itu hanyalah rebound sementara selama harga belum mampu membalikan arah tren utama. Dengan memahami konsep dasar ini, tentunya struktur pada chart kalian akan tampak jauh lebih rapi dan teratur. Bukan cuma itu, cara kalian membaca pergerakan harga juga akan menjadi lebih objektif, terarah, dan konsisten. Tapi saran saya, terus latih cara pandang kalian terhadap market structure yang valid ini, karena dari sinilah fondasi strategi yang solid terbentuk. Semoga video ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like dan jangan ragu untuk menulis komentar tentang konsep trading apa yang akan kita bahas di materi selanjutnya.